sel-sel tulang rawan sendi dan meningkatkan degradasi. Namun pada konsentrasi yang sama, glukosamin juga terbukti merusak osteoblast seperti proteoglikan dan ekspresi gen kolagen tipe 2. Sebuah studi telah dilakukan dari University of Oklahoma Health Science Center tahun 2007 membuktikan bahwa glukosamin menurunkan sensitivitas insulin dan meningkatkan kolesterol jahat. Keadaan ini berpengaruh buruk pada pemicu terjadinya diabetes dan hipertensi. Review dari semua penelitian di atas, dosis yang direkomendasikan untuk glukosamin adalah 1500 mg. Mungkin tidak menyebabkan kerusakan sistem permanen kekebalan tubuh dan menyebabkan apoptosis sel-sel tulang rawan. Tetapi masih akan menurunkan insulin yang sensitif dan meningkatkan kolesterol jahat. Tetapi dosis yang dianjurkan tidak dapat merangsang pertumbuhan sel-sel tulang rawan baru, sehingga tidak akan menghentikan degradasi sendi. Artinya tidak menyelesaikan masalah inti. Kalau saya tangkap dari penjelasan dokter, ini glukosamin penggunaan dalam jangka waktu panjang dapat menimbulkan efek samping, ya dok ya, berarti ada efek yang tidak baik. Dan bahwa glukosamin ini bukan menjadi solusi ataupun menjadi pengobatan dengan cara yang tepat, seperti itu dokter. Jalan keluar yang tepat. Nah, sekarang pemirsa dan saya tentunya ingin tahu dok, bagaimana saran dari dokter bagi penderita nyeri sendi dan juga osteoartritis dalam hubungannya pemakaian dengan glukosamin yang berkelanjutan dok? Ya baik, ini sangat sensitif, mungkin mereka akan kaget. Oh, ternyata glukosamin bukan penyelesaian masalah. Seperti pada gambar berikut, manifestasi nyeri pada area-area sendi yang terkena artritis pada grade yang ringan dan gejala awal akan banyak berkurang dengan pemakaian glukosamin yang berkelanjutan. Proses keradangan lokal semuanya dapat dikontrol dan dikendalikan sementara waktu. Pasien akan merasa lebih nyaman dan merasa dapat bergerak bebas pada awalnya. Selanjutnya efek samping mulai muncul pada peningkatan kadar gula darah yang terus berlangsung, diikuti kadar kolesterol jahat. Dan tentu keadaan ini akan menimbulkan penyakit baru yang lebih rumit dan bersifat sistemik. Di sisi lain, proses degradasi sendi, kerusakan sel-sel tulang rawan, dan nekrosis atau kehancuran jaringan sendi tetap berlangsung. Maka dapat disimpulkan terapi glukosamin tidak mengatasi masalah utama yang menyebabkan nyeri sendi. Terima kasih dokter. Pemirsa, penjelasan yang diberikan oleh Dr. Rumi L. Tobing semoga bisa memberikan manfaat dan juga edukasi yang baik. Sekarang kita paham bagaimana injeksi kortikosteroid dan suplementasi glukosamin bekerja, cara mengatasi nyeri sendi dan umumnya osteoartritis. Efek samping akan muncul pada pemakaian jangka panjang, yaitu jika obat-obatan ini dikonsumsi berkelanjutan dan ternyata penyakit radang sendi menimbulkan keluhan nyeri itu tetap tidak akan sembuh. Justru pada suatu waktu nanti ini bisa terjadi kerusakan jaringan sendi yang sangat parah. Pemirsa, setelah ini kita akan kedatangan tamu lain, yaitu Ibu Lilia Putra selaku Product Manager dari SHI Scientist Shop Indonesia. Metode pengobatan apa yang ditawarkan oleh SHI untuk mengatasi masalah kesehatan? Seperti yang sudah kita bahas secara luas dalam episode kali ini. Pastikan tetap bersama kami dalam program SHI Talk. Jadi bioklorela ini dia mengandung protein yang tinggi, kemudian dia mengandung klorofil, mengandung vitamin B12, asam nukleat, enzim-enzim, fitoantioksidan, dan yang paling penting adalah dia mengandung zat besi yang baik untuk mengatasi anemia.
kembali bergabung bersama kami dalam acara SHI Talk. Pemirsa, saat ini selain saya dan juga Dr. Umi Altobing, telah hadir juga Ibu Lilia Putra sebagai Product Manager dari Scientist Home Indonesia. Dan setelah ini kita akan berbicara tentunya mengenai pengobatan apa yang ditawarkan oleh SHI untuk mengatasi masalah kesehatan. Seperti yang sudah kita bahas secara luas dalam episode kali ini. Jadi pastikan tetap bersama kami karena Ibu Lili akan menjelaskan lebih detail mengenai metode yang tercanggih. Pemirsa, beberapa produk SHI untuk pencegahan dan pengobatan anemia, kekurangan zat besi, serta produk yang dapat menyembuhkan nyeri sendi yang muncul sebagai keluhan utama dari penyakit osteoartritis. Bu Lili, terima kasih telah bergabung, Bu. Ya. Dari SHI ini pasti ada produk yang bagus, produk yang luar biasa, yang diindikasikan bisa mengatasi masalah anemia zat besi dan nyeri sendi. Apa tuh, Bu? Ya, produknya adalah Biochlorella. Di mana Biochlorella ini dia berasal dari ganggang laut yang tumbuh di perairan Jerman dengan menggunakan teknologi patent closed circuit glass tube. Jadi dalam ruang kaca yang tertutup sehingga dia terbebas dari biokontaminan seperti mikrosistin atau jamur, kemudian terbebas dari pestisida, terbebas dari herbisida, dan yang paling penting adalah terbebas dari logam berat. Jadi Biochlorella ini dia mengandung protein yang tinggi, kemudian dia mengandung klorofil, mengandung vitamin B12, asam nukleat, enzim-enzim, fitoantioksidan, dan yang paling penting adalah dia mengandung zat besi yang baik untuk mengatasi anemia. Itu adalah Biochlorella, Bu, ya? Iya. Itu bisa diminum oleh dewasa dan juga untuk anak-anak, cocok, Bu? Bisa, untuk dewasa, untuk anak-anak dia bisa. Karena Biochlorella itu memiliki banyak manfaat ya, karena dia tadi yang seperti saya bilang kandungannya yang banyak, jadi dia mengandung protein, zat besi yang seperti saya sebutkan, jadi dia bisa untuk detoksifikasi logam berat. Kemudian dia bisa menyimbangkan kadar gula darah, merangsang sistem kekebalan tubuh. Dia juga bisa menstabilkan kadar lemak dalam darah. Kemudian dia baik juga untuk sistem pencernaan ya. Jadi untuk orang-orang yang mengalami kekurangan serat, nah itu dengan Biochlorella itu juga baik seperti itu. Sedianya Biochlorella ini dalam bentuk apa, Bu Lili? Sediaan Biochlorella adalah dalam bentuk tablet. Tablet ya? Tablet. Lalu untuk minumnya? Diminumnya kita sarankan biasanya sehari 2 kali. Untuk dewasa biasanya pagi 6 butir, sore atau malam sesudah makan itu 6 butir. Ini bisa diminum sesudah dan sebelum makan, Bu Lili? Betul, sesudah dan sebelum makan. Biasanya kalau orang-orang dengan gangguan lambung seperti sakit MAH atau orang yang sedang berusaha untuk menurunkan berat badannya, itu kita sarankan minumnya sebelum makan. Karena apa? Karena dia mengandung serat. Dia mengandung serat sehingga bisa kalau jika diminum sebelum makan itu bisa mengurangi jumlah makanan yang akan dikonsumsi seperti itu. Baik, ini masih mengenai Biochlorella, Bu Lili. Apakah sudah ada penelitian yang akurat untuk produk ini, Bu? Ya, Biochlorella ini sudah banyak ya penelitiannya ya. Yang terbaru adalah 2010 di Jepang. Mereka menggunakan sampelnya adalah wanita-wanita hamil, wanita-wanita hamil yang mengalami anemia. Itu diberikan Biochlorella selama 12 minggu. Itu hasilnya adalah peningkatan kadar hemoglobin dalam darah itu signifikan sekali baik. Oh, berarti ini cocok sekali untuk yang anemia, Bu, untuk Biochlorella ini? Iya, kita menggunakan sampelnya yang di Jepang itu yang terbaru adalah 2010 dengan orang-orang hamil. Biasanya kan selama ini kan orang-orang hamil kan tidak disarankan untuk mengkonsumsi suplemen-suplemen sembarangan ya. Nah, itu kita sampelnya adalah wanita hamil. Jadi bisa digunakan untuk wanita hamil juga, Bu Lili. Betul. Bu Lili, tadi kita bicara mengenai Biochlorella. Dari Scientist Home Indonesia, apakah ada produk yang bisa membantu bagi mereka yang terkena nyeri bahu, Bu Lili? Ya, untuk nyeri bahu kita ada produk yang namanya gelatin hidrolisat. Jadi gelatin hidrolisat berasal dari ekstrak sapi, tulang rawan sapi yang sudah kita hidrolisis dia berfungsi untuk mengembalikan kerusakan-kerusakan tulang rawan sendi. Jadi cocok sekali untuk yang nyeri-nyeri bahu yang seperti tadi Dokter Umia sudah bicarakan sebelumnya, seperti itu. Gelatin hidrolisat. Betul. Itu untuk yang cocok dengan nyeri yang bahu ya, Bu Lili ya? Betul, dia untuk nyeri persendian. Nah, bahu itu kan juga daerah persendian ya. Seperti itu. Biasanya kerusakan adalah di tulang rawan sendinya. Baik.
ada sesuatu nih sepertinya yang ingin disuguhkan kepada kita. Iya. Baik. Ini apa nih Bu Lili? Iya. Ini gelatin hidrolisat ya? Iya, ini adalah gelatin hidrolisat. Kita kemas dalam bentuk saset untuk memudahkan pasien mengkonsumsinya. Jadi dikonsumsi cukup 1 kali sehari, 1 saset pagi hari. Seperti ini, kita sebagian besar produk dari Scientist adalah bentuknya serbuk. Oh, serbuk. Berarti ini ada gelatin hidrolisat, lalu di sini saya lihat ada simbiotik. Salah satunya juga simbiotik, kita packingnya seperti ini juga. Ini untuk apa Bu Lili, simbiotik? Simbiotik ini juga sama, dia untuk saluran pencernaan ya, karena